Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih kabarnya anak-anak ibu semua pada hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Audio Jungle. Oh, oke, bagus. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya ibu mau absen dulu. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Tapi Bu lihat semuanya hadir hari ini. Hadir semua, Bu. Semua. Oke, bagus. Berarti hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oh iya, kita hari ini masih belajarnya secara online karena memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tapi Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya, rajin-rajin belajar di rumah agar tidak lupa dengan pelajarannya dan ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Dan juga tetap patuhi peraturan pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, dan Iya, Bu. rajin belajar dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar materi tentang jihad dalam Islam, yang mana pembahasan kali ini tentu sudah tidak asing lagi didengar oleh kalian. Namun, masih banyak di antara kita yang salah mendefinisikan pembahasan tentang jihad ini. Misalnya mengartikan jihad ini itu dalam hal hanya berperang. Padahal definisi jihad ini cakupannya sangat luas dan tidak hanya terbatas di definisi perang itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama belajar agar wawasan kita luas. Jadi yang awalnya kita hanya mengartikan jihad itu hanya sebatas berperang, maka di kemudian hari kita bisa memahaminya dengan benar. Dan apa saja pembahasan tentang jihad ini semoga bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Nah, namun sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu mau tahu dulu siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu jihad. Barangkali di antara kalian ada yang sudah membaca buku sebelumnya mengenai materi atau pembahasan kita pada hari ini. Jadi bagaimana, apakah di antara kalian ada yang sudah membaca bukunya? Belum, Bu. Oh, jadi tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, Ibu akan langsung menjelaskannya. Ibu akan jelaskan, jadi kalian tolong simak baik-baik. Nanti dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan, jika masih belum paham, nanti boleh langsung ditanyakan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian jihad. Jihad ini jika diartikan secara bahasa, artinya mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan jika diartikan secara istilah, jihad ini adalah mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan untuk mencapai kemenangan. Nah, banyak orang yang mengartikan bahwa makna jihad ini hanya sekedar berperang melawan orang kafir. Padahal yang termasuk dalam jihad itu tidak hanya sampai di situ, tapi juga misalnya membenahi masyarakat. Dalam artian jika melihat kemungkaran, maka kita harus menegurnya untuk tidak melakukan perbuatan mungkar tadi. Selain itu, contoh lain misalnya bersungguh-sungguh ikhlas dalam beramal kebaikan, belajar dengan giat. Nah, ini juga termasuk contoh dari jihad karena ia berusaha melenyapkan kebodohan dari dalam diri. Nah, itu tadi beberapa contoh jihad. Jadi, kita tidak menyalahkan orang lain yang mengartikan jihad itu berperang, itu masuk, cuman ada cakupan yang lebih luas dari definisi jihad itu sendiri. Kemudian dasar-dasar jihad. Dasar-dasar jihad ini terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 15, yang mana dalam ayat ini dikatakan apabila ada orang lain yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan batil,
maka hendaklah kita menolaknya dengan baik. Karena meskipun mereka melakukan hal yang salah, Islam tetap mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut agar bisa menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Nah, itu yang dimaksud dengan dasar-dasar jihad yang terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 15. Kemudian macam-macam jihad. Jihad ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu, yang mana jihad melawan hawa nafsu ini penting ya untuk dilakukan. Karena jika nafsu kita ini cenderung mengarah pada keburukan, nah yang mana hal ini bisa merugikan orang lain, maka harus kita hindari. Nah, di sini kita melakukan jihad, yaitu berupaya menjaga diri kita yang cenderung mengarah pada hal yang batil sehingga masuk dalam kategori jihad. Cara menghindarinya misalnya mendalami ilmu agama agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian kategori jihad yang kedua yaitu jihad melawan setan. Maksud dari jihad melawan setan ini misalnya usaha kita untuk menolak segala macam keraguan yang terdapat dalam diri kita yang nantinya bisa merusak keimanan kita. Contohnya, setan mempengaruhi kita misalnya untuk keluar dari Islam. Nah, ini yang dapat merusak keimanan kita. Maka upaya yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Rasulullah, yaitu kita harus bersabar dan yakin. Sebab jika kita sabar, maka kita bisa menolak keinginan dan dorongan dari hawa nafsu kita, dan jika kita yakin maka kita akan dapat terhindar dari segala bentuk keraguan yang timbul akibat hasutan setan tadi. Nah, kemudian masuk kategori yang ketiga yaitu jihad melawan orang-orang kafir, yang mana ini yang terkenal umum pada kita, pada masyarakat mengenai definisi jihad tadi. Nah, selain jihad melawan hawa nafsu tadi, jihad yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 9 yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melawan orang-orang kafir, namun dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya orang kafir tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan umat Islam. Contohnya ia membunuh orang muslim karena ia tidak bisa mengikutinya untuk masuk ke agama mereka. Nah, ini upaya jihad bisa dilakukan. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai pengertian, kemudian dasar hukum jihad dan kategori jihad. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu yang sudah Ibu sampaikan? Tadi benar Bu. Jihad melawan setan sama jihad melawan orang kafir. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai macam-macam jihad. Selanjutnya, Peti tolong jelaskan mengenai pengertian jihad. Ibu, pengertian dari jihad yakni untuk mencerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk menghadapi segala penderitaan dan kesulitan untuk mencapai kemenangan, Bu. Nah, oke, udah benar, itu tadi bukan mencerahkan tapi mencurahkan. Oh, mencurahkan. Itu salah mendengar ya. Oke, jadi sudah paham semua ya. Kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tentang Ahul al-Azimah. Ahul al-Azimah adalah orang kafir yang non-muslim yang mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya untuk dilindungi oleh umat Islam. Jadi tidak semua orang kafir boleh kita perangi, dan kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk melindunginya dan melakukan hubungan baik dengan mereka. Adapun mereka yang termasuk dalam kategori Ahul al-Azimah di sini adalah mereka yang berasal dari golongan Yahudi, Nasrani maupun orang Majusi, yang mereka itu sudah balik, berakal, laki-laki yang bukan budak, kemudian mereka itu tinggal di negara Islam dan sudah membayar jizyah. Nah, yang dimaksud dengan jizyah ini adalah ibaratnya pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Nah, maksudnya di sini adalah mereka tinggal di negara yang dalam peraturan negara itu menerapkan peraturan Islam. Nah, mereka yang masuk dalam kategori ini tidak boleh diperangi dan mereka boleh tetap berada dalam keyakinan mereka. Dalam artian tidak boleh kita sebagai umat Islam untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka berhak untuk menentukan pilihannya untuk berada di dalam keyakinan mereka masing-masing. Nah, adapun contoh kategori al-azimah ini, misalnya kita melihat di negara
ini membayar jizyah. Nah, jika mereka sudah membayar jizyah, maka dia masuk dalam kategori ahlul al-azimah, yang mereka ini tidak boleh diperangi oleh orang Islam, dan mereka berhak dalam keyakinan mereka. Dalam artian kita sebagai umat Islam harus melakukan hubungan baik dengan mereka dan tetap berlaku adil terhadap mereka selama mereka tidak mengganggu kita dalam urusan keislaman dan urusan akidah kita. Nah, lanjut yang terakhir pembahasan mengenai tujuan dari jihad. Tujuan dari jihad ini kan banyak sekali ya. Misalnya contohnya mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Nah, artinya di sini kita berhak melakukan jihad. Misalnya ada orang yang berbuat zalim kepada umat Islam, maka kita boleh melakukan jihad. Nah, ini tujuan dari jihad itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu memberantas segala macam kemungkaran dan juga melindungi diri kita dan orang lain dari segala macam bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Nah, ini tujuan dari jihad. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan berhubung pembahasan kita pada hari ini sudah berakhir, maka kita memasuki pembelajaran berikutnya, dan Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, adapun kelompoknya, yang pertama kelompok 1 dari Rizky Diana, ketuanya Rizky Diana, kemudian kelompok 2 diketuai oleh Muhammad Reza Ansari, dan yang ketiga ketuanya yaitu Fethi Khairul Nikmah, dan yang terakhir kelompok 4 Siti Khalifah sebagai ketuanya. Nah, adapun tugas kalian, tugas masing-masing kelompok yaitu mencari contoh jihad yang bisa kita lakukan pada saat ini dan sebutkan alasannya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit, setelah itu nanti Ibu akan tunjuk perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang untuk kalian mendiskusikan. Oke, karena berhubung waktunya sudah 10 menit berlalu, dan sekarang Ibu akan tunjuk perwakilan masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, Rizky Diana. Yang pertama yaitu jihad membantu korban bencana. Karena kenapa itu disebut jihad? Karena di situ juga membantu banyak orang. Karena banyak orang yang terkena musibah, terus kita membantu itu sama aja dengan jihad, Bu, menurut saya. Oke, itu yang sudah disampaikan Diana, Rizky Diana sudah benar. Kita lanjutkan ke kelompok 2 yaitu perwakilan Muhammad Reza Ansari. Persilakan. Ibu, jihad dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, Bu. Alasannya agar tidak terjadi penyebaran yang lebih lagi dan agar menjadi new normal. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 yaitu Fethi Khairul Nikmah. Dipersilakan. Ibu. Yang ketiga, jihad menuntut ilmu. Alasannya? Alasannya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berjuang fisabilillah hingga ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang disampaikan dari kelompok 3 dari saudari Fethi Khairul Nikmah sudah benar karena terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya dari kelompok 3 Siti Khalifah, dipersilakan. Ibu, yang selanjutnya jihad menegakkan keadilan, Bu. Alasannya? Karena memang sejak zaman Rasulullah memang jihad itu bertujuan untuk menegakkan keadilan. Dan zaman sekarang itu menegakkan keadilan itu tidak hanya dengan berperang, tapi bisa juga ketika seorang menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang adil, itu juga termasuk jihad. Nah, oke, baik. Berarti sudah paham semua ya maksud dari jihad itu. Nah, karena berhubungan pembahasan kita sudah berakhir, maka kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa jihad tadi yaitu upaya yang kita lakukan untuk menghindarkan diri dan orang lain untuk menegakkan keadilan. Kemudian tadi jihad ada 3 macam. Pertama, jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan setan, dan yang terakhir jihad melawan orang kafir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh membunuh orang kafir yang telah mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah. Adapun dasar dari jihad ini terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 9. Sudah jelas dan sudah paham semua.
karena pembahasan kita sudah berakhir. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan, yaitu membuat peta konsep terkait pembahasan kita pada hari ini, dan kemudian kalian sampaikan berdasar pemahaman kalian atas materi yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin itu saja tugas yang Ibu berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya tugasnya membuat peta konsep. Jadi kalian bisa memahami. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan silakan. Ya ada Bu. Ada Bu. Ibu mau bertanya, Iya silahkan, mau bertanya apa? itu tugasnya dikerjakan di buku apa ya Bu? Atau ada kertas khusus gitu buat ngerjainnya? Jadi tugasnya itu tidak usah ditulis di kertas, tapi kalian membuat sekreatif mungkin di Word atau di aplikasi apa saja yang bisa kalian gunakan, dan kalian presentasikan pada minggu depan. Nah gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita. Ayo dipersilakan. Tidak ada Bu. Tidak ada. Dikumpulnya kapan, Bu? Dikumpulnya minggu depan saat dipresentasikan ya. Nah, jadi sudah selesai pembahasan kita dan sudah Ibu beri tugas. Jadi Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu harap kalian di rumah tetap belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan kalian, ikuti aturan pemerintah jika ingin keluar rumah agar kalian tetap kesehatannya tetap terjaga. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.